Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berdiri tegak di atas dunia ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai revolusi Islam, pemimpin Islam dalam dunia ini. Bismillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu pidato yang sangat penting bagi kita dalam berkeluarga Islam, yaitu tentang hak-hak dan tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam. Sebagai umat Islam, kita diberikan pedoman hidup yang sempurna melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aspek penting yang diatur dengan rinci adalah hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam mencakup norma-norma yang mengatur hubungan antara keluarga dan saudara dan anak, hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana menjalankan kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Hukum keluarga Islam mengakui keluarga sebagai suatu institusi yang memiliki peran utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan damai. Salah satu fondasi utama dalam hukum keluarga Islam adalah konsep kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' al-ayah sampai akhir. Yang artinya para lelaki adalah yang tinggi derajatnya daripada para wanita. Bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, namun dengan kewajiban untuk melindungi, memelihara, dan berkeadilan adil terhadap istri-istri mereka. Hak-hak istri juga tidak luput dari perhatian Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kamu terhadap keluarga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa Islam mendorong suami untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga. Selain itu, hukum keluarga Islam juga mengatur hak-hak dan anak dalam keluarga. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa. Dengan demikian, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya penghargaan terhadap anak-anak dan hak-haknya. Namun, dalam menegakkan hak-hak tersebut, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya bermusyawarah dan sikap saling pengertian antara anggota keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menyimpulkan, hukum keluarga Islam bukan hanya sebagai kumpulan aturan,
tetapi sebagai panduan lengkap bagi kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga kita. Mengakui hak-hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga sesuai dengan ajaran agama kita yang mulia. Maka dari itu, saya dari mahasiswa STM Muttaqin mengajak para pemuda dan pemudi untuk sama-sama menegakkan ilmu hukum keluarga Islam, yang mana ilmu ini sangat penting bagi kita dalam masa depan kita dan nanti buat anak-anak kita. Betapa pentingnya ilmu hukum keluarga Islam ini, yang mana kita sebagai orang Islam, masa kita tidak menegakkan hukum keluarga dalam aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar dan memahami bagaimana pentingnya berilmu hukum keluarga Islam ini, yang mana di dalamnya banyak sekali kepentingan, yaitu salah satunya kita bisa tahu bagaimana hak-hak anak dan hak-hak suami dan hak-hak istri. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tegakkan kembali hukum-hukum keluarga Islam dalam aspek kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pada zaman ini keluarga yang tidak harmonis karena tidak adanya ilmu hukum keluarga Islam dalam kehidupan mereka, yang mana mereka telah menjadikan keluarga itu sebagai pelampiasan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, betapa pentingnya kita mempelajari hukum-hukum keluarga Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan rahmat agar kita selalu istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu-ilmu hukum keluarga Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.